tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah. Selawat beserta salam sama-sama pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, sehingga akhir Ramadan kita senantiasa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah berlian yang dirahmati Allah, pada Ramadan kita kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Mungkin tidak ada kaitannya dengan Ramadan secara langsung, tapi ada kaitannya dengan puasa. Topik kita hari ini adalah terkait dengan mahar sebagai spirit pernikahan. Kita ketahui, sahabat berlian yang dirahmati Allah, kita hari ini tahu bahwa tren mahar, harga emas sangat tinggi. Pernikahan di Aceh umumnya maharnya itu adalah emas. Hari ini harga mahar, harga emas level tertinggi harganya. Rasulullah sampaikan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, ba'ah, mampu dalam segi ekonomi, mampu secara fisik, falyatazawwaj, maka menikahlah engkau. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan. Dan juga ahsanu lil faraj, menjaga kehormatan diri. Fa illam tastati' fa alaihim bisaum. Apabila kamu tidak mampu, maka hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa bagi orang yang tidak mampu itu menjadi benteng, menjadi penyelamat baginya. Jamaah berlian yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan sebuah gambaran kepada para pemuda yang apabila dia sudah berkeinginan untuk menikah dan punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Namun tantangan hari ini yang dihadapi oleh setiap pemuda khususnya di Aceh, tingginya harga emas. Dan Aceh menerapkan bahwa mahar umumnya menggunakan emas. Takarannya mayam. Maka sahabat berlian yang dirahmati Allah, tantangan kita hari ini para pemuda saat mau menikah, siap pada fisiknya, namun ekonominya kadang-kadang tertekan karena faktor tingginya harga emas sebagai mahar dalam pernikahan. Nah, para sahabat berlian yang berbahagia, maka oleh karenanya kita lihat data statistik pernikahan hari ini, baik di Aceh maupun secara skala nasional, bahwa angka pernikahan terus menurun. Salah satu faktor utamanya adalah tingginya harga mahar. Maka oleh karenanya, kami himbau, kami mengajak para orang tua, ayah bunda yang punya anak perempuan, hendaklah kita merendahkan mahar. Jangan memperberat pada mahar. Ketahuilah, setiap kita pemuda punya keinginan untuk membahagiakan rumah tangga, untuk menyukseskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Kadangkala faktor mahar menjadi penghalang, salah satunya untuk hari ini melaksanakan akad nikah. Maka oleh karenanya kami himbau sekali lagi, mari ringankan pada mahar, bahwa emas boleh, namun jumlah takarannya kadangkala tidak mesti kita mengikuti mahar misil. Kadangkala kita di Aceh hari ini menjadi adat istiadat, menjadi sebuah kebudayaan
bahwa kita harus mengambil mahar misil kepada orang yang sebelumnya. Sedangkan faktor hari ini yang terjadi adalah tingginya harga mahar. Maka oleh karenanya mari bersama kita terima calon laki-laki dengan harga mahar yang tinggi hari ini. Turunkan sedikit harga maharnya, yang namun tetap pelaksanaan akad nikah terjadi. Sahabat berlian yang dirahmati Allah. Demikian juga apa yang Rasulullah sampaikan. Fa illam tastati' fa alaihim bisawm. Jelas hadis ini menyeru kepada para laki-laki, para pemuda yang apabila belum mampu, baahnya belum tercukupi, maharnya belum mampu dibeli, fa alaihim bisawm, maka hendaklah baginya berpuasa. Islam memberikan solusi bagi para pemuda yang apabila belum mampu pada segi material, belum mampu pada segi emosional, belum mampu secara fisik untuk menikah, berpuasalah. Maka puasa ini menjadi solusi bagi para laki-laki, para pria yang belum mampu menikah untuk senantiasa menjaga syahwatnya, menjaga hawa nafsunya dengan berpuasa. Maka konteks inilah koneksi antara hadis tentang menikah dengan puasa yang kita lakukan hari ini. Maka kepada para pemuda yang apabila sudah mampu dengan maharnya, menikahlah dengan mahar yang sederhana. Kepada para orang tua calon mertua, ringankanlah maharmu, karena sesungguhnya para pemuda ikhlas ingin menikah, sedangkan kemampuan mahar kadang-kadang tidak mampu. Ringankan sedikit maharnya sehingga terjadi dan terlaksana pernikahan. Dan para pemuda yang belum mampu untuk melaksanakan hal ini, berpuasalah sebagai solusi. Kenapa berpuasa sebagai solusi? Karena puasa menurunkan nafsu syahwat. Karena berpuasa melemahkan syahwat. Karena berpuasa menjadi solusi bagi para laki-laki yang belum mampu untuk menikah. Fa innahu lahu wija. Puasa menjadi benteng bagi setiap laki-laki, setiap pemuda yang belum mampu menikah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya mari amalkan hadis ini dengan baik, terutama kepada para pemuda yang apabila belum mampu untuk melaksanakan nikah, silakan bekerja, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan maharnya. Demikian juga kepada para keluarga yang punya anak-anak perempuan, kami menghimbau untuk senantiasa meringankan maharnya. Dan kepada para pemuda, sembari mengumpulkan, bekerja mencari mahar, mengumpulkan untuk biaya maharnya, berpuasalah. Karena puasa dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu yang menjerumuskan kita ke dalam neraka-Nya Allah. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, demikian tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini menjadi lebih baik. Ramadan yang dapat mengendalikan diri kita daripada hawa nafsu dan mengantarkan kita kepada manusia-manusia yang mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.